Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Lembaga Sekolah Tinggi Agama Katolik Santo Yakobus Merauke, dan yang saya hormati dosen pembimbing dan guru pamong. Perkenalkan, saya Agustina Takendare SPD, guru agama Katolik pada SMP Negeri 2 Tanimbar Selatan Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2023 pada LPTK Sekolah Tinggi Agama Katolik Santo Yakobus Merauke. Di hari ini, Rabu tanggal 2 Agustus 2023, saya membuat video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada kelas 7 semester 1 dengan materi Aku Memiliki Kemampuan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak guru dan teman-teman. Shalom, sampai. Apa kabar? Luar biasa, yes. Semua siswa hadir? Dua tidak hadir. Oke, 2 tidak hadir. Sakit? Tidak. Oke, baik. Anak-anak yang baik, di pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Namun sebelum kita belajar, kita mengawali pelajaran kita dengan doa. Mari anak-anak silakan berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur kepadamu karena Engkau memberkati aku dengan berbagai kemampuan. Doronglah aku agar aku dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebahagiaan diriku dan demi pelayanan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dari lagu nasional. Anda tahu lagu ini? Tahu. Silakan berdiri dan nyanyi sama-sama. Dari Sabang sampai Merauke, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Silakan duduk anak-anak. Materi kita di hari ini yaitu tentang aku memiliki kemampuan. Namun sebelum kita melanjutkan, Ibu mau bertanya dulu. Materi kemarin di pertemuan 1 itu kita belajar materi tentang apa? Aku citra Allah yang unik. Aku citra Allah yang unik. Aku citra Allah yang unik. Yang sana? Aku citra Allah yang unik. Oke, baik, kita beri aplaus. Aku citra Allah yang unik. Dan di hari ini kita belajar materi yang berikut lagi tentang aku memiliki kemampuan.
kemampuan yang pertama adalah melalui pengamatan dan sharing antar teman, peserta didik dapat mengidentifikasikan berbagai kemampuan yang ada dalam dirinya. Dan melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami makna perumpamaan tentang talenta yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebelum kita melanjutkan materi ini, aku memiliki kemampuan Ibu memberikan beberapa pertanyaan awal. Yang tertawa. Asesmen awal Ibu mau mengecek apakah Anda bisa punya kemampuan untuk bisa mengetahui tentang materi yang akan kita ajarkan apa tidak. Pertanyaan yang pertama kita lihat, apa itu kemampuan menurut Anda? Bakat atau talenta? Bakat atau talenta? Sana? Yang di belakang? Oh, kebenar sekali. Biasa. Apa yang kalian ketahui tentang berbagai macam kemampuan manusia? Saya bisa berpuisi. Bisa berpuisi, yang sana? Saya bisa bermain pianika. Bisa bermain pianika, yang sana? Bola kaki. Saya bisa bernyanyi. Bisa menyanyi. Saya bisa berbual. Ya, beri aplaus. Yang terakhir, bagaimana cara? Bagaimana cara sehingga kita bisa mengembangkan berbagai macam kemampuan tadi? Caranya apa? Siapa bisa? Coba tunggu murid. Berlatih diri bersama teman yang mempunyai bakat yang sama. Ya, benar. Beri aplaus. Siapa lagi yang tadi yang katakan? Coba. Berlatih diri terus menerus tanpa takut salah atau gagal. Oke, benar. Satu lagi yang terakhir. Mendekatkan diri pada Tuhan. Mendekatkan diri pada Tuhan. Itulah beberapa cara bagi kita untuk kita harus mengembangkan kemampuan kita. Oke, baik. Ini Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja untuk siswa supaya siswa bisa mengidentifikasikan. Tuliskan kemampuan-kemampuan yang Anda miliki dalam bidang akademik dan dalam bidang olahraga dan dalam bidang seni. Oke, sebentar itu ditulis dan akan dikumpulkan. Kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu tentang kitab suci. Sehingga dari kitab suci ini kita melihat kemampuan-kemampuan kita. Ada siswa yang bisa membaca kitab suci yang diambil dari Matius 25 14 sampai 30. Silakan. Depan. Inilah Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Coba mengamati apa yang digambar. Ada 3 orang menghadapi 1 orang, itu kita melambangkan bahwa itu adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan talenta kepada 3 hamba tadi. Hamba yang pertama, Tuhan memberikan 5 talenta. Hamba yang kedua 2 talenta, dan hamba yang ketiga adalah 1 talenta. Hamba yang
mengembangkannya. Ia berusaha untuk memiliki lagi talenta, 5 talenta. Maka ada pada hamba yang pertama itu berapa talenta? 10 talenta. Yang hamba kedua itu Tuhan memberikan 2 talenta kepadanya. Kemudian ia mengembangkannya. Ia berusaha sehingga talenta-talentanya itu berkembang. Maka ia mendapat lagi 4 talenta. Dan hamba yang terakhir, hamba yang ketiga ini, Tuhan memberikan 1 talenta saja kepadanya. Karena Tuhan tahu di mana kemampuan manusia. Maka Tuhan memberikan 1 talenta kepada hamba yang terakhir. Malah hamba itu dari kelompok mendiskusikan. Pertanyaan refleksi lalu dijawab dalam kelompok. Nanti ada 1 siswa yang membacakan hasil diskusi kelompoknya. Yaitu tadi lewat bacaan Anda sudah mendengar ada 3 hamba yang diberikan talenta-talenta kepada mereka. Yang satunya dapat 5, ia kembangkan. Yang hamba kedua dapat 2, dia kembangkan dapat 4. Yang satunya cuma 1, tapi ia tidak mengembangkan. Nah, pertanyaannya, seringkali kita bertindak sebagai hamba yang pertama, atau hamba yang kedua, atau hamba yang ketiga. Nah, itu pertanyaan yang harus didiskusikan dalam kelompok. Silakan. Waktu kepada kelompok 1 yang di sebelah kanan saya. Maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Hasil diskusi kami kelompok 1. Dengan bahan refleksi ini, kami menemukan dalam kelompok bahwa kami akan Ketika Anda memiliki kemampuan, itu Anda harus berusaha untuk mengembangkannya. Tidak boleh mencontohi hamba yang ketiga yang ia menghilangkan saja kemampuan yang diberikan dari Allah kepada dia atau kepadanya. Oke, baik. Sekarang yang berikut adalah membuat aksi bersama dalam kelompok. Nantinya siswa membuat niat dalam kelompok untuk masing-masing mengembangkan kemampuannya dengan cara bergaul dan belajar dengan orang-orang yang konsisten dalam membagikan kemampuan dan menghindari orang-orang yang suka hura-hura dan membuang waktu percuma. Itu nanti dikerjakan bersama dalam kelompok ya. Dari materi tadi, aku memiliki kemampuan, itu ada kesimpulannya. Kesimpulan dari materi tadi bahwa sikap yang perlu dikembangkan terhadap kemampuan yang kita miliki adalah rendah hati, bersyukur, melatih dengan tekun, disiplin dan tekad yang kuat, bersedia mengamalkan kemampuan dan menyertakan Tuhan dalam mengembangkannya. Tadi ada siswa yang menjawab bahwa kita harus mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kita kekuatan agar kita mampu untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita untuk mengembangkan kemampuannya itu sikap malas, tidak mau
Dan juga sarana prasarana biaya, kurangnya dukungan dari orang tua dan juga dukungan dari teman. Itu faktor penghambat. Dan juga ada 5 cara mengembangkan kemampuan, yaitu belajar dengan mencari